Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturuna zastatal yurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahu alaihi. Hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Kampus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tepatnya hari Jumat 14 April, tepatnya hari ke-23 bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bersama-sama bisa menikmati kebahagiaan kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Insya Allah semangat kita bisa membawa kita ke arah kebahagiaan nanti sampai dengan akhir Ramadan dengan berbagai macam kegiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa ayat tadi telah disampaikan, dan salah satunya itu adalah tentang ayat dalam surat Al-Zalzalah. Tetapi dari sekian surat, ada surat terakhir, ayat terakhir, yaitu ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya siapapun yang mengerjakan kebaikan sebesar atom, niscaya ia akan melihat balasannya, dan siapapun yang mengerjakan kejelekan sebesar atom, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Sadaqallahul Masya Allah. Salawat dan salam adalah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan cerahan kepada kita semuanya, dan insya Allah kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, firman Allah tadi ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Apa itu? Pasti jamaah di salat Jumat sudah mempunyai sebuah pemikiran yang sama dengan khotib, yaitu bahwa sekecil apapun perbuatan baik dan sekecil apapun perbuatan jelek pasti akan mendapatkan balasannya. Allahumma adil. Dan inilah yang kemudian perlu dirasa untuk melandasi semua gerak-gerik kita, semua ibadah kita, semua tatanan cara kita berkomunikasi, dari mahasiswa ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, dosen ke dosen, dan dosen ke mahasiswa, dan juga staf tendiknya. Jika insya Allah kalau kita berpegang pada dua ayat ini, insya Allah kita akan berjalan dengan baik-baik saja. Teringat waktu zaman dulu menjadi mahasiswa, sempat begitu pulang ke kos ada yang kurang. Apa yang kurang? Sampai-sampai akhirnya
teringat ketika mau tidur, terlupa satu hal, ya Allah, kerupuk tadi belum saya bayar ketika makan di warung makan jual. Apa yang kemudian bisa kita petik dari peristiwa tadi? Ini merupakan gambaran agar kita selalu mawas diri, selalu bisa berintrospeksi diri, adakah kekurangan? Jangan-jangan kekurangan itulah yang kemudian menjadi penghalang kita untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hanya satu contoh saja. Banyak di antara kita juga yang kadang terhilaf, tidak disengaja. Kadang lupa kalau kita minumnya es teh, kita menyebutkan teh tawar. Tetapi setidaknya ketika kita sudah mempunyai aware atau kita notify terhadap hal ini, setidaknya kita bisa untuk mengupayakannya dengan lebih baik lagi agar besok mungkin tidak seperti itu, agar jangan diulang bagaimana. Nah, ini contoh kecil. Ada sebuah kisah klasik jemaah. Di situ dikatakan ada seorang murid yang berjumpa dengan gurunya. Lalu bertanya, "Wahai guru, adakah sesuatu yang menyusahkan guru di dalam kubur?" Si murid bertanya, iseng-iseng bertanya tentang hal itu kepada sang guru. Lalu sang guru pun menjawab, "Iya, ada. Saya pernah mengambil rebahan kayu, menyoplek sedikit potongan kayu untuk dijadikan tusuk gigi. Dan saya tidak minta izin kepada yang punya." Masya Allah. Hal yang segitu saja diingat dan takut nantinya akan menjadi penghalang. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai bin Mas'ud, ayat apakah yang paling lengkap untuk pegangan hidup?" Ini bertanya, iseng-iseng lagi bertanya. Ayat banyak sekali. Apa sih yang menjadi pegangan hidup yang satu saja ayatnya? Penasaran. Lalu dijawab ayat 7 sampai 8 yang menjadi penutup surat Al-Zalzalah yang tadi telah dibacakan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ketika kita memikirkan hal yang kecil, yang besar pun juga nanti akan terpikirkan secara otomatis. Oleh karena itu, hal-hal yang kecil itu jangan disepelekan. Dan bahkan sebagai pembuka pahala yang sangat besar nantinya. Dan kadang kita hal yang kecil pun juga jangan-jangan ini nanti tercemar dengan hal-hal yang buruk. Sebagai contoh, kalau kita update status Instagram itu kan beda tipis antara pamer sama laporan, itu kan beda tipis. Tetapi mulai dari sekarang cobalah kita membuat suatu pemisahan yang bagus. Yang mana yang dikatakan laporan, yang mana yang dikatakan mendidik. Yang mana di situ ada yang mengatakan istilah pencitraan. Di sebelum posting kita berpikir lagi 2 kali, itu pun juga sudah merupakan sebuah hal yang kecil. Sebelum tekan enter, sebelum tekan send, itu coba berpikir apakah ini ada hal yang kira-kira tuh nanti menjadi penghalang aku ketika aku nanti mau masuk surga. Iktikaf boleh, ibadah Ramadan setiap hari dijalankan, setiap sore ada kajian wisata Ramadan. Tapi ketika kita tidak bisa membedakan mana yang pamer, naudzubillah. Jadi inilah yang perlu untuk kita coba cermati, karena di dalam proses pengadilan nanti insya Allah itu Allah telah mengistimewakan dan akan ada orang yang diperiksa tanpa pemeriksaan, langsung masuk ke dalam surga. Dikatakan dalam
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wahai Musa, sungguh siapapun dari hambaku pasti berjumpa denganku di meja pengadilan kiamat, untuk aku periksa dengan teliti apa saja perbuatan yang pernah dilakukannya, kecuali ahlul wara'. Kecuali ahlul wara'. Aku sangat segan dan sangat menghormati kepada mereka. Wow, ahlul wara' aja dihormati. Aku akan memasukkan ke dalam surga tanpa pemeriksaan. Jadi ketika search lagi ahlul wara' itu apa? Ini search Google, bukan search ke ChatGPT ya. Ahlul wara' itu adalah orang yang menahan diri, bersabar, menahan diri dari semua larangan Allah dan berhati-hati. Nah inilah, kadang kita lepas dari kata ini, berhati-hati. Terutama dalam hal makanan, barangkali hal-hal yang menjadi hal yang sedikit itu menjadi beban yang besar. Kadang kalau diantara Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang memang sekarang dalam acara jamuan makan malam, kadang kita tidak menyadari jamuan makan malam ini didapat dari siapa, kemudian bagaimana ceritanya. Lain halnya ketika Abu Bakar pada saat itu, ada ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu ia memohon maaf untuk meninggalkan jamuan makan malamnya. Sebegitunya, ketika diundang, datang, lalu mohon maaf saya pamit. Adakah sesuatu di sana? Ternyata Abu Bakar tidak menemukan jawaban dari si penjamu, dari manakah hidangan itu berasal. Jadi inilah yang menjadi riwayat kita semuanya, yang menjadi suatu pengingat untuk khotib dan juga untuk jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Artinya sekarang prinsip kehati-hatian menjadi prinsip utama kita dalam segala hal. Mudah-mudahan dengan prinsip kehati-hatian, menghitung dari hal yang terkecil, itu mudah-mudahan kita bisa terhitung sebagai golongan ahlul wara' yang sangat hati-hati dalam berbagai bidang. Kalau dari dosen mungkin mengajarnya hati-hati, kemudian memberikan ujiannya juga hati-hati, mengoreksinya juga hati-hati. Kalau dosen mengoreksinya hati-hati, insya Allah nilainya A semua. Kemudian mahasiswa dalam menyelesaikan tugas itu juga hati-hati tidak mengambil contekan dari teman yang lain, itu juga salah satu hati-hati. Berpikir inovasi sendiri, karena semua mahasiswa sekarang itu top, punya keistimewaan pribadi. Tidak ada mahasiswa bodoh, adanya memang mahasiswa yang malas. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang malas. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah ini mendekatkan diri kita untuk lebih berhati-hati dan tidak tercampur hak-hak orang lain meskipun sedikit, dan kita bisa diselamatkan dari siksa kubur dan dipersilahkan oleh Allah nantinya untuk memasuki surga tanpa diperiksa olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim yadhkurukum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah
sholat Jumat Masjid Kampus Undip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di khutbah yang kedua ini kita mulai coba untuk memawas diri dari diri kita masing-masing, dari tugas kita bersama untuk bisa menghitung-hitung dan tidak melupakan hal yang terkecil. Mudah-mudahan langkah kita ini nantinya menjadi langkah yang besar dalam kehidupan kita dan senantiasa mendasari dalam setiap langkah keseharian kita. Marilah di akhir khutbah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah untuk kebaikan negeri, kebaikan saudara-saudara kita yang sedang sakit sudah disembuhkan, yang kemudian sedang ada dalam kondisi bermasalah dari berbagai penjuru dia bisa selesai masalahnya. Dan marilah kita tengadahkan tangan kita bersama-sama, kita tundukkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan memuji Allah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ahdi wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.